Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Syamirul Hakim, absen 3 dari kelas 11 RPL 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah presentasi mengenai pengertian desain dan kemasan. Apa itu desain? Desain adalah suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis perancangan yang mana titik beratnya dilakukan dengan melihat segala sesuatu persoalan tidak secara terpisah atau tersendiri, namun sebagai suatu kesatuan di mana suatu masalah dengan lainnya saling terkait. Di sisi lain, desain juga diartikan sebagai perencana dalam pembuatan objek, sistem, komponen, dan struktur. Apa itu kemasan? Kemasan adalah desain kreatif yang mengikat bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Menurut Kotler dan Keller 2009-27, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya, fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Fungsi kemasan 1. Fungsi protektif. Berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. 2. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Tujuan kemasan menurut Law dan Kimber. Kemasan adalah pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu physical, production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Jenis-jenis kemasan berdasarkan struktur isi. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. 2. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang berfungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya seperti misalnya koran karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan sebagainya. 3. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Jenis-jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kemasan sekali-kali disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. Kemasan yang dapat dipakai berulang-ulang, multi-trip. Kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan oleh pabrik. Contohnya botol minuman dan botol kecap. 3. Kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya kaleng dalam bentuk lempeng dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Pengertian produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dirasakan. Produk konsumen adalah produk barang atau jasa yang konsumennya adalah konsumen rumah tangga sebagai pemakai akhir, di mana produk dari produsen yang terjual dan dibeli konsumen akan dipakai dan dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Jenis-jenis produk. 1. Produk konsumsi, yaitu produk yang digunakan oleh konsumen tingkat akhir. Jadi konsumen membeli lalu digunakan langsung sehingga tidak dijual kembali. 2. Produk industri,
yaitu produk yang dibeli oleh perusahaan atau perusahaan yang nantinya akan dijual kembali atau digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi sehingga menghasilkan barang lain. Klasifikasi produk. Menurut Kotler 2045, produk diklasifikasikan membagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Berdasarkan wujud. Berdasarkan wujudnya, produk diklasifikasikan menjadi 2, yaitu barang dan jasa. Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya. Jasa adalah aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh produk berupa jasa diantaranya seperti salon, hotel, dan lain sebagainya. 2. Berdasarkan daya tahan. Berdasarkan daya tahannya, produk dikategorikan menjadi 2, yaitu barang tidak tahan lama. Barang tidak tahan lama non-durable goods adalah barang yang berwujud biasanya habis dikonsumsi dalam satu berapa kali pemakaian. Contohnya sabun, pasta gigi, dan sebagainya. Barang tahan lama durable goods adalah barang berwujud yang biasanya dapat bertahan lama dengan banyaknya pemakaian. Contohnya almari es dan lain-lain. Produk yang disukai konsumen. Ciri-ciri produk yang disukai konsumen. 1. Awet atau tahan lama. 2. Perawatan yang mudah. 3. Murah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.